Diare merupakan keadaan di mana buang air besar, feses tidak seperti biasanya. Buang air besar lebih dari 5 kali dalam sehari dengan kondisi feses yang meningkat volumenya, feses menjadi cair atau encer, bisa disertai darah, lendir, atau hanya feses yang cair. Diare dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada diare akut dan yang kedua ada diare kronik. Diare akut adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak normal atau meningkat, dan konsistensi tinja menjadi lebih lembek atau cair, bersifat mendadak datangnya, dan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu. Perubahan yang terjadi pada diare akut adalah kehilangan cairan, gangguan sekresi, dan gangguan gizi. Yang kedua ada diare kronik atau diare berulang, di mana keadaan meningkatnya frekuensi buang air besar dapat berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, baik secara terus-menerus atau berulang. Gejalanya fungsional akibat suatu penyakit berat. Diare kronik dapat disebabkan karena infeksi, juga dapat ditimbulkan oleh adanya alergi protein loh, enteropati, sensitif gluten, defisiensi imun, dan penyakit hati. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab-penyebab diare. Yang pertama ada pada makanan. Makanan yang dimaksud adalah makanan-makanan yang pedas, makanan yang kurang bersih, yang bahan-bahannya tidak dicuci dahulu sehingga terkontaminasi kotoran. Kemudian ada kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, penyebab diare saat kita stres. Saat kita stres, keadaan kita menjadi cemas, lalu kita mulas sehingga timbullah diare. Yang ketiga ada gangguan pencernaan atau infeksi yang dapat dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama ada infeksi internal. Ini merupakan infeksi pada saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Infeksi ini meliputi infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit, dan infeksi jamur. Kedua ada infeksi parenteral. Ini merupakan infeksi di bagian tubuh lain di luar pencernaan, seperti otitis media akut, ensefalitis, dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun. Penyebab diare lainnya ada pada faktor lingkungan. Ternyata, diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. 2 faktor yang dominan adalah sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor ini berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat pula, yaitu melalui makanan dan minuman, maka dapat menimbulkan kejadian penyakit diare. Gejala-gejala yang ditimbulkan akibat diare: suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Diare dapat dibagi menjadi diare tanpa dehidrasi. Ini mata normal dan air mata ada, keadaan umum baik dan sadar, tidak merasa haus, mulut dan lidah basah. Yang kedua, diare dengan dehidrasi ringan. Buang air besar 3 kali sehari atau lebih, kadang-kadang muntah, terasa haus, kencing sedikit, nafsu makan berkurang, aktivitas menurun, mata menjadi cekung, mulut dan lidah kering, gelisah dan mudah mengantuk, nadi lebih cepat dari normal, dan ubun-ubun menjadi cekung. Yang terakhir, diare dengan dehidrasi berat. Buang air besarnya terus-menerus, muntah lebih sering, terasa sangat haus, tidak buang air kecil, tidak ada nafsu makan, mata sangat cekung, mulut menjadi kering, nafas menjadi cepat, nadi menjadi cepat, lemah dan tidak beraba. Ubun-ubun sangat cekung. Pencegahan primer. Pencegahan primer atau pencegahan tingkat pertama ini dilakukan pada masa prepatogenesis dengan tujuan untuk menghilangkan faktor risiko terhadap diare. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pencegahan primer yaitu menurut Erland 2013. A. Menggunakan air bersih yang cukup. Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air bersih mempunyai risiko menderita diare lebih kecil dibanding dengan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Masyarakat dapat mengurangi risiko terhadap serangan diare yaitu dengan menggunakan air bersih
dan melindungi air tersebut dari kontaminasi mulai dari sumbernya sampai penyimpanan di rumah. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Ambil air dari sumber air yang bersih. 2. Simpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup serta gunakan gayung khusus untuk mengambil air. 3. Jaga sumber air dari pencemaran oleh binatang dan untuk mandi anak-anak. 4. Minum air yang sudah masak. Dimasak sampai mendidih. 5. Cuci semua peralatan masak dan peralatan makan dengan air yang bersih dan cukup. B. Mencuci tangan. Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak, dan sebelum makan, mempunyai dampak dalam kejadian diare. C. Menggunakan jamban. Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa upaya penggunaan jamban mempunyai dampak yang besar dalam penurunan risiko terhadap penyakit diare. Keluarga yang tidak mempunyai jamban harus membuat jamban, dan keluarga harus buang air besar di jamban. D. Pemberian imunisasi campak. Pemberian imunisasi campak pada bayi sangat penting untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit campak. Anak yang sakit campak sering disertai diare, sehingga pemberian imunisasi campak juga dapat mencegah diare. Oleh karena itu, berilah imunisasi campak sesegera mungkin setelah bayi berumur 9 bulan. Wah, ada mengkudu goreng. Bau. Cuci tangan dulu, ntar kena diare, flu burung, hingga infeksi paru-paru. Tapi. Cuci tangan. Ya, oke. Mumpung udah gak ada di sini, aku pura-pura aja udah cuci tangan. Biar Bunda bantu. Nah, Bunda kok ada di sini? Bunda akan kasih tahu cara cuci tangan yang baik dan benar. Gimana caranya? Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Ambil sabun, gosok di telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari secara bergantian. Bersihkan jari dengan mengatuk dan menggosok ke telapak tangan secara bergantian. Bilas dengan air bersih. Terakhir, keringkan dengan handuk, lap atau tisu bersih. Nah, sekarang giliran kamu. Enak. Udah aku diary. Diare.